Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a bihudah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ummahat rahimakumullah, alhamdulillah pada siang hari ini kembali kita akan melanjutkan taklim kita mempelajari ilmu waris yang akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Hamdani Hafidahullah Ta'ala. Semoga Ustadz dan keluarga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kajian kita nanti akan selesai sebelum asar dan akan ada sesi tanya jawab seputar materi hari ini dan materi-materi sebelumnya yang sekiranya belum jelas. Selanjutnya silakan Ustadz untuk melanjutkan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Puji syukur kepada Allah Jalla Jalaluhu, pujian tidak henti-hentinya kita memuji kehadirat Allah terhadap taufik dan inayahnya, sehingga Allah masih memudahkan kita untuk kita bisa kembali mengkaji ilmu yang dilupakan oleh manusia, yaitu ilmu waris, ilmu yang mengajarkan tentang pembagian warisan yang Allah Jalla Jalaluhu telah tentukan di dalam Al-Quran. Oleh karena itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap nikmat ini. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada manusia terbaik pilihan Allah, yang mana tidak ada nabi dan rasul setelah beliau dan tidak ada syariat setelah syariatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bahwasanya Allah Subhanahu wa taala membagi di dalam Al-Qur'an langsung yang mana telah ditentukan oleh Allah Jalla Jalaluhu. Yang mana perkara-perkara yang lain ternyata kalau kita melihat banyak dari perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala tidak semendetail ilmu waris. Karena apa? Karena Allah yang lebih tahu tentang keadaan manusia, keadaan insan, keadaan manusia. Karena permasalahan harta ini adalah permasalahan yang sangat penting sekali. Bagaimana tidak ada di antara mereka yang saling menzalimi di antara mereka. Gara-gara apa? Gara-gara warisan. Gara-gara sebidang tanah. Yang mana ada yang mengambil hak orang secara zalim. Ya, padahal Rasul kita sallallahu alaihi wasallam pernah mengancam di dalam hadis yang sahih tentang bagaimana seseorang mengambil tanah satu jengkal saja, maka di akhirat kelak dia akan dikalungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan satu jengkal tadi sampai 7 lapis bumi. Kebayang beratnya, berat sekali siksa yang akan mereka dapatkan. Ini belum sampai mereka dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum sampai apa? Masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala, sudah dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkara warisan ini adalah perkara
yang sangat urgen. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan tentang wa man yuti'illah wa rasulahu, barang siapa yang mereka taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, dan memenuhi yang Allah Jalla Jalaluhu telah tetapkan, yaitu di dalam perkara warisan, maka mereka akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Jalla Jalaluhu khalidina fiha. Mereka akan kekal ke dalam apa? Di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Adapun sebaliknya, ibu-ibu dan rahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata wa may ya'sillaha wa rasulahu, kata Allah, barang siapa yang berbuat maksiat kepada Allah dengan cara tidak mau membagi bagian yang telah Allah tetapkan di dalam Al-Quran, maka ancamannya adalah nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan satu-satunya perkara yang disebutkan oleh para ulama, perkara dosa besar, yang mana ancamannya adalah khalidina fiha, neraka mereka kekal di dalamnya adalah perkara warisan. Oleh karena itu, ibu-ibu dan rahmati Allah Subhanahu wa taala, takutlah di dalam perkara harta. Takutlah di dalam apa? Perkara harta. Bertakwalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam perkara harta. Karena kenapa, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memang harta ini kita butuh. Ya, tapi bukan tujuan kita harta itu. Tujuannya adalah apa? Adalah akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita ketika kita mendapatkan harta, maka tujuan kita, obsesi kita adalah akhirat, ibu-ibu. Bukan obsesi kita hanya dunia saja. Kalau obsesi kita hanya dunia saja, maka apa? Maka kata Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, "Man kana fi hammihi dunya", barang siapa yang obsesinya adalah dunia, maka faj'al fi faqri fi ainihi, maka Allah akan jadikan kefakiran di depan matanya. Berapapun yang dia dapatkan dari harta, tetap merasa miskin. Berapapun dia dapatkan dari apa? Dari gaji yang dia dapatkan, dari pemberian yang dia dapatkan, tetap dia merasa miskin. Ini adalah termasuk disebutkan oleh para ulama terkena dengan hadis yang tadi kita sudah sebutkan, bahwasanya mereka terlalu terobsesi di dalam perkara dunia. Padahal dunia ini sementara, ibu dan rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kita tahu bahwasanya dunia ini adalah sementara dan umur kita tidak begitu panjang, paling panjang itu 100 tahun, ya, atau kurang daripada itu. Makanya kata Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, ibu, a'mari ummati baina 60 wa 70. Umur umatku di antara 60 sampai 70 tahun. Yang lebih daripada itu pun apa? Sedikit. Oleh karena itu, ibu-ibu dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, perlu diketahui bahwasanya apa? Warisan ini adalah perkara yang penting. Kemudian kita sudah menjelaskan juga mengenai apa? Mengenai tajhizul amwat. Artinya apa? Orang-orang yang meninggal dunia, maka diambil hartanya untuk menyelesaikan pemakamannya, kemudian yang semisal dengan itu. Kemudian selesaikan apa? Utangnya. Dan kita sudah menjelaskan bahwasanya yang namanya warisan itu tidak semuanya enak. Ya, yang enak itu Masya Allah, ada orang yang meninggal dunia, kemudian dia tinggalkan harta yang banyak. Ya, kemudian apa? Kemudian dia tidak punya utang, maka dia dapat warisan. Tapi ada warisan yang tidak enak, yaitu hutang. Makanya ibu-ibu, kita tidak boleh apa namanya itu pura-pura, maaf ini, pura-pura tidak tahu atau pura-pura bego misalnya. Oh, itu kan urusan utang, urusan dia. Tidak, ibu-ibu. Utang dengan apa? Utang dengan perkara apa? Dia dapat warisan, di situ adalah kata para ulama bahwasanya apa? Bahwasanya tetap itu dinamakan apa? Dinamakan warisan. Ya. Kemudian selesaikan setelah utang adalah wasiat. Ya. Dan wasiat ini
sudah kita jelaskan bahwasanya dari orang yang dia masih hidup berwasiat, kemudian apa? Kemudian dibagi harta yang diwasiatkan tadi itu ketika dia sudah meninggal dunia. Ini wasiat. Tapi kalau dia masih hidup, sudah membagi hartanya. Ini hadiah. Bukan wasiat, bukan warisan. Ya, bukan wasiat, bukan apa? Bukan warisan. Tapi ingat, wasiat itu ada dua syarat, ibu-ibu. Ya, yang pertama tidak boleh bagi ahli waris. Ya, tidak boleh bagi apa? Ahli waris. Walaupun ada seseorang misalnya seorang laki-laki yang sudah tua misalnya, ternyata apa? Anak dan istrinya tidak mau rawatin dia. Dia katakan, entar kalau saya sudah meninggal dunia, saya akan apa? Sumbangkan seluruh harta saya kepada apa? Masjid Al-Kautsar misalnya. Bisa atau tidak? Tidak bisa, ibu-ibu dan rahmat Allah SWT, hanya diambil dari 1/3 dari hartanya itu. Makanya syarat dari apa namanya itu wasiat itu ada dua, yaitu apa? Yang pertama adalah apa? Yang pertama adalah tidak boleh bagi ahli waris. Yang kedua, tidak boleh lebih dari 1/3. Karena apa? Karena kita sudah menjelaskan bagaimana apa? Bagaimana syarat yang disebutkan oleh baginda Nabi besar kita Muhammad SAW. Kemudian selanjutnya adalah apa? Adalah warisan. Dan warisan ini sudah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya bahwasanya Allah SWT yang telah menentukan di dalam Al-Quran. Yang telah menentukan di dalam Al-Quran berapa bagian-bagiannya. Kita sudah menjelaskan bagian-bagian di dalam Al-Quran. Ya. Dan ini dinamakan ashabul furud. Ashabul apa? Ashabul furud. Apa itu ashabul furud? Yaitu bagian-bagian yang sudah ditentukan di dalam Al-Quran. Sekali lagi, namanya ashabul furud. Ashabul furud itu adalah bagian-bagian yang telah ditentukan oleh Allah di dalam Al-Quran. Dan bagian-bagian itu sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Ya, ada setengah. Ya, ada setengah. Bisa kelihatan ya? Kelihatan nggak ibu-ibu? Kelihatan Ustaz. Ada setengah. Kemudian ada 1/4. Kemudian ada 1/8. Setengah, 1/4, 1/8. Itu yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Kemudian ada juga ya yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an yaitu 1/3, kemudian 1/6, kemudian 2/3. Perhatikan di sini ibu-ibu dan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Allah Subhanahu wa taala menyebutkan semuanya ini di dalam Al-Qur'an. Dan tidak ada lagi yang lain kecuali hanya tambahan sedikit saja. Ya, di antaranya laki-laki dapat 2, wanita dapat 1, kemudian bagian yang lain itu bisa apa? Bisa sisa. Di antar kita akan jelaskan ibu-ibu dan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelas di dalam Al-Quran ada setengah, ada 1/4, ada 1/8, ada 1/3, ada 1/6, ada 2/3. Ini saja modal kita. Sekali lagi, ini saja modal kita. Sekali lagi saya ulangi, ada setengah, ada 1/4, ada 1/8, ada 1/3, ada 1/6, ada 2/3. Tayyib. Saya akan hapus dulu nih, Ibu. Saya akan hapus. Saya akan tulis di paling ujung. Di sini. Perhatikan di sini. Tadi berapa? Ada setengah. Kemudian ada berapa lagi? 1/4.
Kemudian ada berapa lagi? 1/8. Kemudian ada 1/3. Kemudian ada lagi berapa? 6. Ya. Kemudian ada lagi 2/3. Ini saya akan kelompokkan, ibu-ibu. Perhatikan. Ini kelompok 1. Ini kelompok 2. Karena ibu-ibu, kita akan belajar sekarang cara mudah untuk menghitung warisan itu. Karena kita sudah jelaskan kemarin kan, ada bagiannya si fulan segini, laki-laki segini. Sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Ada catatannya di pertemuan kita sebelumnya, ibu-ibu. Perlu diketahui di sini, ada setengah, ada 1/4, ada 1/8, ada 1/3, ada 1/6, ada 2/3. Ya, kita sudah jelaskan kemarin bagian laki-laki yang mana, bagian wanita yang mana. Kalau memang belum jelas, ibu-ibu, kembali ke ke pelajaran kita sebelumnya di YouTube sebelumnya. Supaya lebih mendalam lagi. Kalau memang tidak paham, mungkin ntar insya Allah bertanya tidak jadi masalah. Tapi kita akan lanjutkan. Kita sudah sebutkan tadi namanya ashabul furud. Adalah bagian yang telah Allah tetapkan di dalam Al-Quran. Ya, yang telah Allah tetapkan di dalam Al-Quran. Terus gimana cara baginya, Ustaz? Misalnya nih. Ya, kadang dapat setengah, ya misalnya setengah, ada sisa, ada dapat 1/8, ada sisa. Gimana cara nyelesain masalah ini? Ya, cara selesaiin masalah. Perhatikan ini, ibu. Ada dua cara. Ada dua cara. Pertama, ibu-ibu pernah belajar KPK. Pernah belajar KPK dulu tuh atau belum? Sudah, Ustadz, insya Allah. Sudah ya. Jadi misalnya nih, ya kita contohkan misalnya setengah, kemudian 1/4, kemudian sisa. Nah, ini cara pertamanya. Sekarang kalau kita mau tahu berapa asal masalah. Jadi asal masalah itu, ibu-ibu, itu adalah bagian yang mana berapapun harta orang itu maka dibagi dengan asal masalah. Oh, sambil jalan aja, ibu, pelan-pelan. Ntar paham insya Allah. Setengah, 1/4. Ini 2 sama 4 ini KPK-nya berapa? 4, Ustaz. 2 sama 4 ini KPK-nya berapa? 4. KPK-nya 4 ya. Ya, KPK-nya 4. Ketemu di mana? Antara 2 dan 4 ini ketemu di 4. Berarti asal masalahnya berapa? 4. Jelas, ibu-ibu? Berarti untuk dapat 4 ini 1 kali 2 atau 2 kali 2? 2 kali 2. 2 kali 2. Berapa? 4. Ya. Ini berapa? 1 kali 4? 4. 4. Berarti 2 tambah 1 sisanya berapa? 1. Sisanya 1. Ya. Berarti asal masalahnya berapa? 4. Berarti di sini ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau hartanya 4 juta. Ah, 4 juta. Berarti tinggal dibagi dengan ini. Dan kita sudah sebutkan tadi ya, asal masalah.
4. Berarti sama dengan berapa? 1 juta ya? 1 juta. Nah, untuk mengetahui bagian yang pertama ini, 1 juta ini dikali dengan 2. Berarti dia dapat 2 juta. Kemudian ini lagi. Ya, 1 juta dikali 1 berarti 1 juta. Ini dikali apa? 1 jadi apa? 1 juta. Jadi berapa juta semuanya? 4 juta. Mudah kan Ibu-Ibu? Mudah ya? Insya Allah Ustaz. Insya Allah. Baik, ya. Kita ulangin sekali lagi. Pelan-pelan. Tadi ini cara pertama, yaitu cara menentukan apa? KPK-nya berapa? KPK-nya apa? Berapa? Contoh yang lain misalnya, ya, 1/6. Kemudian 1/3. Sisa. Baik. Berarti di sini antara 6 dan 3 itu KPK-nya ketemu berapa? Berapa Ibu-Ibu KPK-nya? 6 Ustaz. 6. Baik. 6 KPK-nya ya. Berarti kalau ini dapat ini 1 kali 6 jadi 6 ya. Ini berapa? 2 ya. 2 kali 3 6. Berarti 2 tambah 1 3. Kurang berapa? 6, 3 berarti. Kurang 3. Berarti kalau seseorang itu punya duit 6 triliun. 6T. Ini contoh saja Ibu-Ibu. Mudah-mudahan bisa dapat 6 triliun. 6T berarti tinggal dibagi dengan 6. Mana 6 itu dari sini? Asal masalah. Berarti sama dengan 1T. Berarti tahu bagiannya ini berapa? Ini dikali 1. Berarti 1 triliun. Ini berapa? 2 triliun. Ini berapa? 3 triliun. Berarti semuanya berapa? 6 triliun. Mudah ya? Mudah nggak Ibu-Ibu? Insya Allah. Insya Allah. Baik. Ini cara yang pertama. Dengan cara apa? Di KPK-kan. Baik. Ada cara yang lebih mudah lagi. Ada cara yang lebih mudah lagi. Ada cara yang lebih mudah lagi. Apa itu? Dengan cara pengelompokan. Tadi ini kelompok berapa? Kelompok pertama. Kemudian ini kelompok kedua. Ya, jelas nih Ibu, kelompok pertama, kelompok apa? Kedua. Baik. Yang pertama, catat Ibu, idza ja'al fardu li wahdah. Apabila kelompok pertama itu bilangannya saja yang muncul, atau kelompok 2 bilangannya saja yang muncul, maka asal masalahnya kembali ke bilangannya. Kembali ke bilangannya. Baik. Yang pertama, kelompok yang pertama, misalnya, kita hitung kelompok yang pertama, misalnya 1/4 sisa.
Berapa asal masalahnya? Kalau ibu-ibu nemukan seperti ini, 1/4 sisa. Nggak usah 1/4 dulu, setengah aja. Setengah sisa. Jelas? Setengah, habis itu apa? Sisa. Ini ibu-ibu, ya. Tadi dia bilang kalau dia menyendiri, maka kembali ke bilangannya. Bilangannya berapa? Ada 2. Tinggal tulis 2 di sini. Asal masalah 1 kali 2, 2. Sisanya berapa? 1. Jelas ini? Jelas atau tidak? Jelas, Ustaz. Baik. Kita coba sekarang ini 1/4. 1/4 sisa. Seperempat sisa. Berarti kembali ke bilangan asalnya berapa? Bilangan asalnya di sini 4. 4. Berarti 1 kali 4, 4. Sisanya berapa? 3. Mudah ibu, nggak sulit. Terus kita coba lagi yang 1/8. 1/8 sisa. Maka apa? Kembali ke bilangannya 8. Berarti 1 kali 8, 8. Ya, berarti sisanya berapa? 7. Ya. Contoh. Contoh ya, nggak usah jauh-jauh. Ada seorang meninggal dunia. Meninggal dunia. Dia hanya meninggalkan istri. Kemudian meninggalkan saudara laki-laki. Masih ingat ini ibu? Istri dan saudara laki-laki. Pelajaran kita yang dulu sudah kita tentuin berapa bagiannya. Istri dapat berapa di sini? Coba lihat apa namanya itu catatannya. Istri dapat berapa? 1/4. 1/4. Kenapa 1/4? Karena tidak punya anak. Oh, baik. 1/4. Saudara laki-laki ini dia dapat apa? Sisa. Berarti asal masalahnya berapa ibu? 4, Ustaz. Langsung saja. Asal masalahnya 4. Berarti 1 kali 4, 4 ya. Sisanya berapa? 3. Berarti kalau suaminya ini punya duit 4 triliun. Istri dapat berapa? 1 triliun. 1 triliun istri. Saudaranya yang nggak pernah datang, nggak pernah nengok, ya, nggak pernah apa namanya itu, nggak pernah tahu, itu dapat berapa? 3 triliun. 3 triliun. Gimana nih ibu? Mau diambil langsung ibu? Ini kalau nggak punya anak ibu, berarti berarti istri dapat hanya 1. Yang larinya yang selanjutnya adalah ke saudaranya. Terus Ustadz gimana caranya itu? Makanya ibu-ibu ya kalau bisa dengan cara yang baik ya supaya tidak ada masalah. Maka apa? Yaitu tadi ketika berbicara mengenai harta, mintalah kepada suami dengan cara baik-baik. Ya, toh kalau istri meninggal duluan, suami dapat atau tidak? Dapat. Dapat.
Iya. Dan dapatnya pun banyak. Contoh, si A meninggal, istrinya meninggal. Istri meninggal. Ya. Istri apa? Meninggal. Kemudian ya, dia meninggalkan siapa? Suami. Ayah. Ayahnya siapa? Ayahnya si istri. Suami dapat berapa di sini, Ibu? Ayo lihat lagi ininya. Catatannya. Suami dapat berapa? Setengah, Ustadz. Setengah. Kenapa? Karena tidak punya anak. Iya, setengah. Ayah dapat berapa? Per 6. Sisa. Karena ayah ini nggak ada yang apa? Nggak ada yang ya setara dengan ayah, maka dapat sisa. Kalau ada setara dengan ayah berarti berarti di sini suami ayah berapa asal masalahnya? 2. 1 kali 2, 2. Sisanya berapa? 1. 1. Kalau duitnya 2 triliun, berarti suami masih dapat setengah atau tidak? Suami dapat setengah, ayah dapat apa? Sisa. Sama-sama apa? Setengah. Makanya ibu-ibu rahmati Allah SWT bukan mau ngomporin ibu-ibu, tidak. Ini termasuk apa namanya itu cara. Kalau nggak punya anak, ya kalau nggak punya anak, karena begini, karena ketika Pak, ntar suami misalnya punya duit misalnya suatu saat misalnya, suami punya duit 10 miliar atau 40 miliar misalnya. Berarti istri dapat berapa miliar? Kalau 40 miliar, cuma 10 apa? 10 miliar lagi, 10 miliar saja. 30-nya kemana? Ke saudara. Saudara siapa? Saudara suami. Ya, saudara apa? Suami. Makanya di sini ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala bisa sudah ngitung yang seperti ini ibu? Dengan contoh yang pertama? Mudah kan? Iya, yang namanya warisan itu ngitungnya mudah, nggak sulit. Iya. Baik, saya hapus dulu nih. Berarti kelompok yang pertama, ya kelompok yang pertama itu kalau dia menyendiri bilangannya, maka asal masalahnya kembali ke bilangannya. Ya, kembali ke bilangannya. Gimana kalau sepertiga, Ustaz? Sepertiga. Sisa. Berapa asal masalahnya? 3. 3. 1 kali 3, ini sisanya berapa? 2. Kemudian, ya, kalau berapa? 1/6 sisa. Berapa asal masalahnya? 6. 1 kali 6, 6. Sisanya berapa? 5. Ya. Kemudian, ya, berapa sekarang? 2/3 kali sisa. Berapa ini? 2/3 kali sisa. 3. Kok 3? Ya. Kenapa? Karena 2 kali 3 6. dibagi 2. 2. Dibagi 2. 3. 6 dibagi 2. 3. Ulang sekali lagi. 2 kali 3, 6. Dibagi 2, 3. Jelas ini Ibu? Baik. Berarti sisanya dari 3 ini berapa? 1. Jelas ini? Ya.
Ibu-ibu misalnya punya anak perempuan 2. Kita contoh. Ibu-ibu punya anak perempuan 2. Kemudian dia meninggalkan saudara laki-laki. Si A meninggal. Ya, si A meninggal. Istrinya udah meninggal duluan. Ya. Meninggalkan 2 anak perempuan. 2 anak perempuan. Dan 1 saudara laki-laki. 2 anak perempuan berapa bagiannya ibu? 2/3. 2/3. Baik, 2/3. Saudara laki-lakinya berapa? Sepertiga. Sisa. Ntar kita bahas itu, tapi yang jelas sisa. Berapa di sini? Berapa asal masalahnya? 3. Asal masalahnya 3. 2. Berarti sisanya berapa? 1. Ya. Kira-kira bisa dibagi nggak ini? Susah ya? Iya. Berarti gimana caranya? 2 anak perempuan ini? Berarti mereka sama-sama berapa? Baik. Gimana caranya? Caranya itu yang paling singkat, ntar saya ajarkan ibu-ibu, anak perempuan, kemudian saudara laki-laki. Berapa? Ini 2/3 sisa. Berapa asal masalahnya? 3. 2. 2 kali 3 bagi 2 jadi 3. Sisanya berapa? 1. Berarti 1, 1, 2. 2 kali 3 berapa ibu? 6. Ya. 2 kali 1, 2. 2 kali 1, 2. Ini 2. Sama saja sih sebenarnya. Ya, untuk pembenaran saja. Berarti kalau duitnya 3 miliar, berarti anak perempuannya ini dapat berapa ibu? 2/3 dapat berapa? 2 miliar. 2M. Saudara laki-lakinya 1 M. Berarti anaknya masing-masing dia dapat berapa? 1M, 1M. Jelas ini ibu? Yang pertama, contoh kita yang pertama, cara baginya. Lihat kaidahnya tadi, apa kaidahnya? Ya, kita sudah kelompokkan yang pertama, kemudian ini kelompok kedua. Jelas ini? Ibu-ibu silakan yang belum jelas bisa santai aja ibu, nggak usah cepat-cepat, tapi yang penting paham dulu. Bisa raise hand ibu-ibu. Yang belum jelas. Pelan-pelan. Atau melalui kolom chat. Melalui kolom chat silahkan. Masih agak bingung yang kelompok. Jangan apa? Kelompok berapa? Yang kedua tadi. Kelompok 2. Contoh yang kelompok 2. Contohnya Ustaz. Contoh yang kelompok 2. Contohnya. Nah. Contoh kelompok 2 kita contohkan. Kita ulangin sekali lagi. Contoh kelompok 2. Suami meninggal. Ya, tapi istrinya duluan meninggal. Istri dapat warisan atau tidak?
Dapat. Tidak. Istrinya duluan meninggal. Tidak. Nggak dapat kan? Ya. Baik. Dia meninggalkan 2 anak perempuan. Dan dia meninggalkan apa? Paman. 2 anak perempuan, kemudian meninggalkan apa? Paman. Baik. 2 anak perempuan ini berapa bagiannya? Coba dicek dulu. 2/3. 2/3. Contoh yang kedua ya, 2/3. Pamannya berapa? Bisa. Nah, asal masalahnya berapa? 3. 3. Jelas ini Ibu? Nah, sekarang ini ya, untuk tahu berapa bagiannya berarti 2 kali 3 berapa? 6. Betul? Ya. Dibagi 2? 3. 6 bagi 2? Ya. 3. Sudah? 3 ini dikurangin 2, sisanya berapa? 1. 1. Berarti betul atau 3? 3. Tayyib. Kalau duitnya tadi sudah kita katakan 3 juta. Berarti dibagi berapa? 3. Sama dengan 1. 2 anak perempuan ini dapat berapa? 2 ini dikali 1. Sama dengan berapa? 2 juta. 2 juta. Untuk siapa ini? 2 anak perempuan. Terus sisanya pamannya dapat berapa? 1 juta. 1 juta. Dari mana tahunya? 1 kali 1. Jadi berapa? 2 tambah 1 berarti apa? 3 juta. Habis duitnya sudah yang 3 juta. Dibagi semua. Gimana Ibu-ibu? Santai saja. Nggak usah pusing dengan angka. Ini ibu-ibu nggak usah pusing dulu. Betul-betul apa? Ikuti arahannya. Insya Allah mudah sekali. Ini metode ya. Kalau di Yaman itu ibu, metode yang paling cepat kita nangkap kayak gini. Gimana? Coba dilihat-lihat dulu. Mana kira-kira yang sulit? Afwan Ustadz. Ya. Untuk gandengannya itu apakah selalu sisa ya Ustadz? Kalau di Nah, sabar dulu. Kan belum menjajahi yang kedua. Ini kan yang pertama dulu. Jadi kalau ada begini modelnya, kalau begini ada modelnya, Ibu. Oh berarti ini nyelesain kayak gini. Gitu. Jangan pusingin yang panjang. Jangan pelan-pelan dulu. Kan seperti misalnya suami meninggal. Ternyata dia punya anak, gitu kan? Punya paman, gitu. Atau dia punya istri, punya saudara laki-laki. Seperti itu aja dulu, pelan-pelan. Kalau ini paham pertama ini, selanjutnya itu tambah dikit, ibu-ibu. Tapi apa? Ya itu tadi, ya. Insya Allah lebih mudah lagi, insya Allah kalau kita paham ini dari awal. Kalau ini paham-paham aja ibu-ibu ya? Paham Ustadz, insya Allah. Oh, paham. Iya, insya Allah. Berarti saya hapus ya. Baik. Yang belum paham itu mungkin syaratnya Ustadz, misalnya dapat istri misalnya tidak mempunyai anak, kan dapatnya
Nah, seperti itu. Ntar itu ibu, pelan-pelan kita hitung supaya terbuka dulu. Oh, kenapa kok? Nah, itulah seperti itu yang kita inginin. Pertanyaan ibu-ibu itu tadi, kok bisa dia dapat sisa terhalang itu kayak gimana? Oh, ntar kita bahas itu. Berarti kalau dari sini kan nyambung. Tapi kalau saya jelasin tadi, misalnya ini, oh anak kenapa bisa dapat setengah karena ini, aduh susah ntar ibu-ibu. Kenapa nggak saya dulukan itu ibu-ibu supaya ibu-ibu nggak susah. Iya. Berarti sabar dulu ya. Iya. Pelan-pelan. Iya. Gimana nih? Dihapus atau masih ada pertanyaan? Silahkan ibu-ibu. Raise hand. Sepertinya sudah paham Ustadz. Sudah paham nih. Insya Allah, alhamdulillah. Jadi saya hapus ya. Baik. Afwan ibu-ibu, ntar kalau sudah jamnya apa namanya itu bilangin ya, ingatin karena saya nggak ada jam di sini. Itu kaidah yang pertama ibu. Terus gimana kaidah yang kedua? Kaidah yang kedua. Kaidah yang kedua. Apabila kelompok pertama itu terdapat dua bilangan. Maka asal masalahnya pilih yang paling besar. Paling besar bilangannya. Begitu pula kelompok yang kedua, apabila terdapat dua bilangan, maka asal masalahnya yang paling besar. Maka asal masalahnya yang paling besar. Coba kita lihat kelompok pertama. Setengah, seperempat, seperdelapan. Ini kelompok berapa? Pertama. Kelompok kedua, sepertiga, seperenam, 2/3. Contoh, kita gabungin dulu nih. Berapa? Setengah, seperdua dengan seperdelapan. Sisa. Setengah, seperdelapan, sisa. Kita nggak pakai KPK nih, Ibu. Langsung saja. Berarti pilih yang paling bilangannya paling besar. Berapa paling besar di sini antara 2 dan 8? 8. Langsung aja tulis itu 8. Berarti untuk bisa dapat 8 ini 4 kali 2 8 ya. Berarti 1 kali 8 8. 4 tambah 1 5. 3 sisanya.
8 kurang 5, sisanya berapa? 3. 3. Jelas ini, Bu? Baik, kita contohkan lagi. Setengah dengan 1/4. Setengah dengan 1/4. Sisa. Berapa asal masalahnya di sini? Yang paling besar? 4. 4. Berarti untuk dapat 4 ini berapa? 2. 2. Ini berapa? 1. 3. Berarti 4 dikurangi 3, 1. sisanya 1. Jelas ini? Baik. Sekarang yang kelompok yang kedua. Kelompok yang kedua. Ya. Antara berapa? 1/6 dan 1/3. 1/6 dan 1/3. Sisa. Nah, berapa asal masalahnya? 6. Berapa Ibu-ibu? 6 paling besar. 1 kali 6. Ini berapa? 2 kali 3. 6. Berarti berapa? 3. 6 dikurangi 3. 3. Sisa. 1/6 dan 1/3. Jelas? Sekarang berapa? 2/3. 2/3 dengan 1/6. Sisa. Berapa asal masalahnya? Yang paling besar 3 dengan 6 berapa? 6. Nah, sekarang untuk bisa dapat 6 ini berapa? Berapa? 4. 4 kali 3? 12. Dibagi 2? 6. Kemudian untuk bisa dapat 6 di sini 1. 1 kali 6? 6. 5. Sisanya berapa? 1. Baik. Ya. Sudah? Kita contohkan saya sekarang di apa namanya itu? Di apa namanya? Di kenyataan misalnya. Si A meninggal. Dia meninggalkan anak perempuan 1 dan meninggalkan istri. Ya. Dan meninggalkan ayah. Baik, Ibu. Buka lagi apa namanya itu? Ya, tabel kita yang waktu itu Ibu. Anak perempuan, istri, ayah yang dia tinggal. Berapa anak perempuannya bagiannya di sini? Setengah, Ustaz. Setengah. Kenapa? Karena dia Sendiri. Setengah. Istri dapat berapa di sini? 1/8. 1/8. Kenapa? Karena punya Anak. Ayah? Sisa. Baik. Berarti gimana kaidahnya Ibu? Kalau setengah dengan 1/8 dalam kelompok pertama itu. Apa kaidahnya? Ya. Asal masalahnya berapa? 8. 8. Langsung aja, nggak usah ragu Ibu. 8. Ya. Berarti ini 4. Ini berapa? 1.
Sisanya berapa? 3. 3. Kalau dia punya duit 8 miliar, tinggal dibagi berapa? Tinggal dibagi 8. Sama dengan berapa? 1 miliar. Betul? Sekarang anak perempuannya berapa bagiannya di sini? 1 kali 4 berapa? 4 M. Ya. Istrinya dapat berapa? 1 M. 1 M. Ayahnya dapat berapa? 3 M. 3 M. Jadi semuanya berapa? 8 M. 8. Mudah kan Ibu? Insya Allah Ustaz. Insya Allah. Ini nggak sulit. Makanya ibu-ibu ngelihat angka itu, ya jangan fobia dulu. Ini mudah, nggak sulit. Ya. Yang sulit itu kalau ibu-ibu baca sendiri, aduh gimana ini? Udah lempar aja sudah. Kalau sudah ini. Ini mudah sekali, Ibu. Baik. Jelas ini? Jadi apa namanya itu? Ya. Ini contoh. Kemudian ibu-ibu, ya. Kemudian kita contohkan lagi. Contohkan lagi. Apabila ada orang meninggal dunia, si A meninggal dunia. Ini sudah paham ya Ibu ya? Dihapus saja ya? Ya Ustaz. Dihapus aja. Apabila ada orang yang meninggal dunia, dia meninggalkan 2 anak perempuan. 2 anak perempuan. Dan dia meninggalkan nenek. Ya, meninggalkan apa? Nenek. Kemudian meninggalkan paman. Baik. 2 anak perempuan dapat berapa Ibu? 2/3. 2/3. Nenek dapat berapa? 1/6. Ada yang kemarin. Berapa itu nenek? 1/6 Ustaz. 1/6. Paman? Bisa. Ya. Asal masalahnya berapa yang paling besar? 6. 6. Berarti di sini berapa? 4 kali 3. 12. Ya. Dibagi 2 sama dengan 6. Ya. Kemudian 1 kali 6. Berarti 4 tambah 1, 5. Ya. Berarti 6 dikurangi 5, sisanya berapa? 1. 1. Berarti kalau duitnya 6 juta, tinggal dibagi berapa? 6. Sama dengan 1 juta. 1 juta ini anak perempuannya masing-masing dapat berapa? Anak perempuannya dapat berapa? 4 juta. Berdua. Neneknya dapat berapa? 1 juta. Sisanya berapa dari pamannya? 1 juta. Berarti semuanya berapa? 6. 6 juta. Di mana yang kedua ini?
Ada pertanyaan dari apa namanya itu pembahasan kita yang kedua ini? Silahkan ibu-ibu kalau belum paham bisa raise hand atau bisa di kolom chat. Sudah paham sebenarnya. Sudah paham sebenarnya, Ustaz. Sudah paham, mudah sih, Ya. nggak sulit. Berarti Iya. lebih mudah mencari nilai yang terbesar itu ya Ustaz. Itulah. Tapi kalau ibu pakai KPK, mikir lagi kan nambah. Tapi kalau yang seperti ini, betul-betul apa? Mudah. Afwan Ustaz. Berarti jelas? Ya. Berarti kunci utama itu harus hafal bagan yang kemarin siapa-siapa yang mendapat itu Ustaz ya. Kalau itu Itu kalau kita hafalkan, itu kalau insya Allah bisa dihafal. Berarti harus dihafalin itu ya Ustaz. Iya, betul. Karena begini Ibu, karena saya kasih bagan yang kemarin itu bagan yang mudah. Ibu cepat ingat. Kalau ibu-ibu saya tulisin, siapa namanya itu anak dapat segini, anak perempuan dapat segini, kayak gitu itu agak sulit untuk ngapal. Ya, apalagi orang Indonesia ibu-ibu untuk ngapal itu lebih senang memahami daripada ngapal orang Indonesia. Makanya kita di apa namanya itu di Arab itu ibu-ibu kalau belajar di sana dia bilang orang Indonesia itu paling susah ngapalnya. Karena nggak pernah dilatih, jarang dilatih dari dulu. Tapi pemahamannya kita diajung jempol ibu kalau pemahamannya. Ya, tapi kalau soal ngapal kita kalah. Ya, karena apa? Banyakan kita jarang ngapal sih. Kecuali ya banyakan ngapal rumus kayak dulu mungkin kita belajar fisika. Kemudian ya kalau jurusan IPS kayaknya ya banyak ngapal ibu ya. Gimana ini? Kita lanjut? Lanjut Ustaz. Lanjut. Yakin ya, lanjut ya? Ya, Ustaz. Saya hapus ya. Baik. Sekarang kita masuk ke kaidah yang ketiga. Kaidah yang ketiga. Apa kaidah yang ketiga? Kaidah yang ketiga, apabila kelompok 1 dengan kelompok 2 bertemu, apabila kelompok 1 dengan kelompok kedua bertemu, ya, maka asal masalahnya berbeda. Maka asal masalahnya apa? Berbeda. Baik. Kita coba dulu. Yang pertama.
setengah. Bertemu dengan sepertiga. Sisa. Ingat ibu-ibu, setengah dengan sepertiga. Ini setengah ini kelompok pertama. Sepertiga ini kelompok berapa? Kedua. Jelas ini? Baik. Berapa asal masalahnya? Kalau ibu-ibu nemukan setengah ketemu dengan kelompok kedua, maka apa? Maka asal masalahnya jangan ragu, langsung tulis 6. Langsung tulis berapa? 6. Berarti berapa ini? 3 kali 2? 6. 6. 2 kali 3? 6. 6. Sisanya berapa? 1. 1. Jelas? Setengah dengan sepertiga. Sekarang kita setengah dengan 1/6. Sisa. Jangan ragu ibu-ibu. Langsung berapa? 6. 6. Ya. Langsung apa? 6. Berarti berapa ini? 3. 3. Ini 1. Berarti berapa sisanya? 4. Sisanya 2. 2. Sekarang setengah dengan 2/3. Sisa. Berapa? Langsung 6. 6. Berapa ini dapatnya? 2. 3 kali 2? 6 ya. Ini berapa? 4 ya Ustaz. 4. Berapa? 4. 4 kali 3 dibagi berapa? 2. Baik. 4 tambah 3? 7. 7. Nah, ini ntar ada pembahasan khusus Ibu. Namanya aul. Ya, tapi ntar itu. Ya, ini sebagai catatan saja. Ya. Sisanya berapa yang dibutuhkan? 4, 5, 6, 7. Lebihnya berapa jadinya? 1. Ini lebihnya 1. Ini namanya aul, ada khusus pembahasannya. Baik. Sudah Ibu? Intinya kalau setengah ya sudah? Sudah? Sudah Ustaz. Sudah ini Ibu? Ada pertanyaan lagi? Berarti kalau setengah nilai ininya berapa? 6. Tulis aja di sini 6. Ya. Kita percepat sedikit. Afwan Ustaz. Berarti kalau ada nilai setengah, pasti asal masalahnya itu 6 ya? Ya, asal masalahnya itu 6. Ya, nilai setengah. Tapi antara kelompok 1 dan kelompok 2.
Iya, tapi kalau kelompoknya sama, berbeda kan tadi sudah kita Ya. jelaskan. Tapi antara kelompok pertama dengan kelompok kedua, itu diingat. Sekarang, ya, kalau 1/4 dengan 1/3, sisa. Maka asal masalahnya langsung ibu-ibu 12. Asal masalahnya berapa? 12. Ini untuk dapat 12 berapa? 3. 3 kali 4, 12. Ini 4. 4. 4 tambah 3, 7. 12 kurang 7. sisa berapa? 5. Sekarang 1/4 dengan 1/6. Dengan 1/6 sisa. Langsung saja di sini 12. Berarti berapa? Tetap 3. 3. Ini 2. 2. 3, 4, 5. 7. Berarti sisanya berapa? 7. Ya. Sekarang 1/4 dengan 2/3. Sisa. Ya. 12. 3 kali 4, 12. Ini berapa? 8. 8. 8 tambah 3, 11. Sisa 1. sisa 1. Jelas ini Ibu? Ya. Berarti ini berapa? 12. 12. Di mana? Ada pertanyaan di sini? Ustadz, Ya. kalau tadi yang 1/2 dan 1/6 asal masalahnya 6 atau 12 Ustadz? Yang mana? 1/2 dan 1/6. Setengah dengan 1/6. Iya. Setengah dengan 1/6 itu tetap 6. Oh, tidak 12 ya? Bukan 12. Nah. Setengah 1/6 sisa. Di mana ada setengah kan itu ya? Di mana ada setengah dapat 6 ya Ustaz? Ya. Oh, Berarti gitu. tinggal ini berapa ini? 3 kan? Ya, iya. Ya. Ini berapa? 1. Sisanya berapa? 2. 2. Bukan berarti percampuran antara kelompok 1 dan 2 gitu ya Ustadz? Enggak. Nah, Makanya kelompok 1 dan kelompok 2 ini dilihat nih, setengah dengan 1/3, setengah 1/6, setengah 2/3. 1/4 dengan 1/3, 1/4 dengan 1/6, 1/4 dengan 2/3. Oh. Tinggal ingat-ingat aja dikit kayak gitu tuh, Bu. Kalau ingat dikit-dikit itu insya Allah itu mudah. berarti patokannya di kelompok pertama ya Ustaz? Ya, patokannya di kelompok pertama. Kalau itu ya antara kelompok pertama dan kelompok kedua itu apa? Berbeda. Berbeda. Bersilang. Bersilang. Di mana? Paham Ustaz? Paham ya? Ya. Tayyib. Masih panjang waktu kita? Masih Ustaz.
Ini jam 2:47. 2:47. Berarti sebentar lagi habis tanya jawab nggak jadi masalah. Asar jam berapa sekarang? Sekitar 15.20. 15:20. Wih, lama ya berarti. Ya, sampai ini aja ntar. Baik, kita lanjutkan. Sekarang kelompok yang ketiga, berapa? 1/8 dengan 1/3. Sisa. Maka asal masalahnya ibu-ibu jangan ragu, langsung 24. Berarti berapa ini? 3. 3. 3 ke 8, 24. Ini 8. 8 tambah 3? 11. 11. 24 kurang 11? 13. 13. Berapa ini? 1/8 dengan 1/6 sisa. Langsung saja ibu, 24. 24. Berapa? 3. 3. Ini 4. 4. 4 tambah 3? 7. 7. 24 kurang 7? 11. Berapa? 17. 17. Ya. Sekarang berapa? 1/8. 2/3 sisa. 1/8, 2/3 sisa. Berapa? 24. Iya. Berarti biasa berapa? 3. Ya, 3 kali 8. Terus? 16. Ini? 16. 16. 16 tambah 3? 19. 24 kurang 19? 5. 5 apa 4? 5. Ya. Iya 5 Ustaz. 5 ya. Mudah kan ibu-ibu? 6, 12, 24. 6, 12, 24. Kita contohkan misalnya. Ya. Kita contohkan. Seseorang meninggalkan 4 anak perempuan. Si A meninggalkan 4 anak perempuan. Dan meninggalkan istri. Dan meninggalkan paman. Ya. Dan meninggalkan ayah. Baik ibu, 4 anak perempuan.
Anak perempuannya dapat berapa? 2/3. 2/3. Mau 10 anaknya perempuan tetap dapat 2/3. Istri dapat berapa? 1/8. 1/8. Paman dapat berapa? Paman itu terhalang oleh ayah ya Ustaz. Iya. Mana yang lebih kuat, ayah atau paman? Ayah. Ayah. Kan sudah kita jelaskan kemarin Ibu ya. Nomor 1, nomor 2, ya kan? Ya. Nomor 3, ya. Berarti paman ini dia nggak dapat gara-gara siapa? Ada ayahnya Ya, sih. Ini berarti sisa. Ya. Jelas nih ya. Asal masalahnya berapa? 24. 24. Kenapa 24 Ibu? Dikarenakan apa? Ya 1/8. 24. Berarti langsung saja ini anak perempuan berapa? 16. 16. Kemudian ini 3. sisanya berapa? 5. Tapi ya 4 anak perempuan ini 16, gimana cara membaginya? Ya, cara membaginya. Ada cara tersendiri ntar Ibu. Tapi yang jelas ya 4 anak perempuan dia dapat. Tayyib. Ya. Mudah Ibu-ibu? Mudah tidak? Insya Allah. Yang lain gimana? Ibu coba. Mumpung belum kita melangkah lebih jauh lagi dikit-dikit. Tapi yang ini sudah apa namanya itu? Sampai Ustadz, untuk yang anak perempuan itu kan asal masalahnya 24. Jadi untuk gampangnya itu 24 dikali 2 dibagi 3 gitu ya Ustadz? Ya, dibagi 3. Dibagi apa namanya itu? Dibagi 4 anaknya. Anak perempuannya. Gampangnya gimana? Ini kalau gampangnya kayak gini. Di sini aja. Anak perempuan. Berapa ini? 4 ya. Ini istri. Terus siapa? Ayah. Istri tadi dapat berapa? 1/8 ya. Ya. Anak perempuannya 2/3. 2/3. Ya. Ayah sisa. Langsung aja berapa? 2, 4. Berapa ini? 3. Ini 16. Ya. Sisa 5. Anak perempuan itu dapatnya 1, 1, 1, 1. Berarti berapa? 4. 4 ya. Ya. 4 kali 24. Berapa Ibu? 4 kali 24. 96 ya Ustaz. Hah? Ini 4 kali 4, 16. 96. Ya, 96 betul. 96. 4 kali 3? 12. Baik. 4 kali 5? 20. 20. Ini sekarang untuk bagian anak-anak ini. Anak perempuannya ini 16 kali 1
16 kali 1. 16 kali 1. 16 kali 1. Berapa ini ibu-ibu semuanya? 12, 16, 16, 16, 16, 20. Berapa semua? Bisa pakai kalkulator. 9, Berapa semua? 96. Berapa? 96. Kalau salah dari ini dengan ini, ibu, berarti salah hitungannya. 96. Berarti kalau duitnya misalnya 96 juta. 96 juta. Istri dapat berapa? 96 bagi berapa? Bagi berapa ibu? Halo. Bagi 96 Ustaz. 96 dapat 1 juta. 1 juta kali 12, istri dapat 12 juta. Anak perempuannya 1 kali 16, masing-masing berapa? 16 juta. Ayahnya dapat berapa? 1 kali 20. Berapa semua? 96 juta. Itu cara mudahnya ibu. Oh. Jadi, saya ulangin sekali lagi. Istri dapat 1/8. Anak perempuannya semuanya. Mau 10, mau berapa, terserah. Aduh, baterai saya tinggal 3%, ibu. Anak perempuannya 2/3. Ayah sisa. Gimana cara menyelesaikan secara mudah? Tetap 1/8 dengan 23 kembali ke ini, masalah ini. Jelas? Baik. Kemudian apa? Kemudian tentukan lagi. Istri dapat berapa? 3 kali 8, 24. 16 sama 5. Karena 16 ini tidak bisa dibagi. Gimana cara baginya? Bingung. Cara baginya. Gitu kan? Gimana caranya? Ternyata ibu-ibu, ini anak perempuan ini masing-masing mereka dapat 1. 1, 1, 1, 1. Berarti karena anak perempuannya adalah 4, ya, maka apa? 4 ini dikali dengan asal masalah. Menjadi berapa? Sama dengan 96. Nah, istri juga dapatnya ini berapa? 3. Dikali juga. Ya, dikali juga dengan apa? 4 ini. 4 kali 3 berapa ibu? 12. Ya. Ya, Ustaz. Kemudian ayah ini juga dikali, ya, dengan apa? Hasil yang di sini. 4 kali 5 20. Kok ini nggak dikali ke sini? Karena bagiannya ibu, kebagian anak-anak ini itu yang khusus dibagi. Dibagi yang 16 tadi. Berarti 16 kali 1, 16, 16 kali 1, 16, 16, 16. Jadi semuanya 96 juta. Ada lagi? Afwan Ustaz. Ya. Kalau tadi misalkan
16 itu langsung dibagi 4 anak gitu saja tidak boleh ya Ustadz? 16 dibagi 4, 4. Nggak boleh. Nggak boleh karena nggak sesuai dengan ininya. Dengan apa asal masalahnya. Karena ntar apa namanya itu menzolimi yang lain. Menzolimi yang lain. Kenapa dibagiin seperti itu? Supaya apa? Jelas ukurannya dari awal. Karena apa? Yang 16 ini kan bingung. 2/3 itu gimana cara baginya? Ya kan gitu. Masing-masing mereka dapat berapa? Kan nggak tahu. Makanya dikategorikan dengan apa? Dikategorikan dengan anak-anaknya. Berapa jumlah anaknya? Makanya kalau ibu-ibu punya anak perempuan misalnya 8, 9, ya dihitung seperti itu. Berapapun uangnya ini. Misalnya kalau ada masalah seperti ini, dia meninggalkan istri, 4 anak perempuan, kemudian dia meninggalkan ayah, berapapun jumlah uangnya. Karena warisan itu kan ada yang bisa dibagi, ada yang nggak bisa dibagi, ibu. Yang nggak bisa dibagi itu ya seperti apa? Seperti mobil, ya, pakaian, rumah, itu nggak bisa dibagi. Terus gimana caranya? Yaitu diuangkan berapa harga pada waktu itu. Nah, kalau sudah nemukan berapa jumlahnya, maka apa? Tinggal dibagi dengan 96. Ya, tinggal dibagi dengan 96 dari asal masalah itu sama dengan berapa? Nah, hasilnya itu dikali dengan apa? Dikali dengan bagian masing-masing. Baik, Ibu. Ada yang perlu ditanyakan lagi? Ustadz, itu Ya. 4 itu kan karena anak perempuan 4, masing-masing anak perempuan itu kan dapatnya 1 bagian. Kalau dia anak laki-laki berarti kan 2 bagian ya Ustadz. Kalau misal di ya betul. Tapi ntar itu pembahasan. Ya. Tapi yang jelas ini dulu. Ya. Ntar kita akan contohin yang lain. Tapi yang jelas bahwasanya apa cara mudah. Ya. Supaya apa namanya itu, 16 itu gimana caranya. Nah, begitu pula laki-laki kita juga sama. Makanya Allah SWT menyebutkan lidzakari mislu hadzil unsayain. Bagian laki-laki itu 2 bagian dari bagian wanita. Tayyib, itu saja Ibu. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya insyaAllah atas izin Allah SWT. Tapi ntar kita coba dengan apa namanya itu, dengan apa namanya, dengan contoh-contoh ya pada pertemuan selanjutnya insyaAllah. Kemudian kita tambah dengan apa namanya itu sedikit ya pengetahuan tentang apa, kenapa dapat 1/6, kenapa dapat setengah, insya Allah pada pertemuan selanjutnya insya Allah ya. Aku qouli hadza ya subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.